Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya jamaah yang di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama seperti kita juga semua insya Allah ya. Amin ya Allah. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Orang-orang yang selalu ingin menyakiti kita. Bikin sakit hati, bikin Dan kecewa. orang-orang yang selalu minjem duit sama kita. Itu sih. Nggak ada nggak apa-apa ya. Kenapa? Tapi ini permasalahannya dia selalu ada ketika kita nggak ada. Kenapa Jadi, sih Mas Bedu? ini aku mau curhat nih. Ipe kenal nggak nih? Mungkin teman-teman Nabawi. Ini kita berdua nggak bermaksud untuk ngomongin orang ya. Iya, untuk menceritakan orang tersebut. Ini hanya ingin bercerita, berbagi cerita untuk dicarikan solusinya. Ya, kita nggak usah sebut nama orangnya. Sebut saja inisialnya M. Nah ya. Musdalifah bukan? Langsung aja. Bukan. Iya, ya sebut saja orangnya ya, inisialnya M lah misalkan ya. Ipa inget gak orang itu? Teman Bedu. Yang waktu itu Bedu kenal kita yang nipu Mas Bedu tuh. Iya, yang mau jual sepatu. Katanya iya, sih malah udah kasih palsu ya. Yang aku ditipu hampir 3 triliun. Wow. Ya walaupun 100 ribu kan hampir ke 3 triliun. Iya sih. Walaupun belum nyampe ya kan. Iya, Kenapa, Mas? yang waktu sempat tipu uang, ya kan. Itu sekarang datang lagi. Uangnya juga belum bayar, datang lagi. Terus jual-jual sepatu ke teman-teman Bedu. Udah gitu sepatunya dia bilang asli, ternyata itu palsu. Ya emang orangnya nggak benar kali. Iya, udah gitu. Terus dia datang kayak cuek gitu, kayak seolah-olah tuh kayak nothing is happen gitu. Kayak nothing is happen, kayak seolah-olah tuh tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana saya harus what should I do gitu loh. But you can to apologize that. Iya, Kamu Mas Bedu harus memaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sekali dia ngomong naon tadi? Ini Mas Bedu Sekali can deui. apologize. Apologize. Memaafkan. Atas Mas Apollo. Memaafkan orang mah. Jadi begini, Mak, orang itu hadir dalam kehidupan Bedu seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal banyak hal-hal yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Bedu. Dan Bedu juga harus menerima dia seolah-olah kayak Nggak dia tuh terjadi nggak apa-apa. pernah melakukan apa-apa pun. Seperti harus Dia, berdamai. maaf, dia memang tangkap. Orang ini banyak melakukan kesalahan Ya, sama Bedu, sehingga hati Bedu merasa tidak nyaman. betul, Ma. Tapi orang tadi datang menghadap Bedu merasa Nggak seolah-olah tidak bersalah. Itu Seolah maksudnya. tidak pernah melakukan apa-apa, seolah tidak bersalah. Jadi Yang kayak, ditanyakan sekarang apa? nah, Cara bersikapnya kayaknya ya. Bedu harus diajak untuk berdamai dengan dia, dengan sakit hati yang Bedu rasakan sampai saat ini. Jadi ya udahlah, kayak Bedu juga diajak untuk melupakan gitu loh, Ma. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Bedu harus ngomong, "Hey, Kamu lupa. Bayar utang lo. selesaikan dulu tanggung jawab dong ngobrol sama gue saya." Gitu maksudnya gitu loh, oke. Ma. 3 triliun mah. Enggak, itu Enggak. itu hiperbola. Pokoknya adalah tanggungan gitu dia, Ma, misalkan. Bagaimana? Apa yang harus Bedu lakukan, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati. Sakit? Siapapun yang namanya manusia, walaupun Agus kalian hafal Quran, mamah yang katanya nenek-nenek yang suka ngajar ngaji, sebagai manusia normal pasti suatu saat ada rasa sakit hati. Cuman rasa sakit hati ini ada pelampiasannya 2 cara. Satu, ada orang yang melampiaskannya dengan kemarahan. Marah, ngomel. Tadi kan? Teriak-teriak, ngegebugin orang, dijedotin. Bisa saja kan? Saking melampiaskan. Iya. Yang kedua, dengan meredam amarah. Nah, bagaimana sesungguhnya yang namanya sakit hati, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, kita wajib muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum amalan kita dihisab oleh Allah. Artinya sebelum datangnya kematian. Sekarang kata Bedu ada orang yang melakukan kesalahan bertubi-tubi sangat banyak. Datang menghadap kepada Bedu, bertamu seolah-olah nggak punya kesalahan. Harus bagaimana sikap saya? Hisab dulu.
pernah nggak saya melakukan kesalahan? Ngomongnya dulu gimana? Perjanjiannya bagaimana? Makanya dalam aturan Al-Quran kalau kita bermuamalat dengan orang lain yang tidak kontan, Al-Baqarah 282 ada 2 syarat. 1, ada sekretaris yang mencatat. Harus dicatat. Oke? Oke. 2 orang saksi balik laki-laki berakal. Ada nggak pada saat itu? Nggak ada tuh masalahnya tuh, Pak. Artinya bagaimana Anda akan gugat? Iya, iya. Buktinya nggak ada. Kita siapapun Anda yang namanya duit, nggak ada saudara. Pernah dengar nggak gitu? Enggak. Punten dalam tanda kutip, saya juga minta maaf nih sama saudara saya. Di kita mah yang namanya saudara deket, minta, minjem ya minta. Minjem. Oh, Iya, minta Pak, intinya iya. betul. Iya, Pak, Tetap bener, minta Pak. semuanya. Iya, iya. Betul, Mama Mak. rasa Itu betul sekali, Pak. bukan hanya saudara mama, maaf ya para saudara. Iya Pak, iya. Iya, Pak. Kak Dede minta, dikasih. Kak Dede minjem, kagak dibayar. Caranya bagaimana? Karena kita tahu begitu caranya. Kalau dia baik dia minta, kita kasih sesuai kemampuan. Dia minjem, hitungannya kita kasih. Jangan berharap dikembalikan. Karena nggak bakalan. Sedekah aja. Iya, iya. Agak sakit hati. Nggak sakit hati, Pak. Kalau seandainya saudara kita, teman kita, sahabat kita, dia minjem. Kemudian kita kasih. Padahal kita tahu kelakuannya nggak pernah bayar. Kayak dia nih ngeganjel. Bener, Pak. Enak nggak kalau ada yang ngeganjel? Nggak Mak. enak, Mah. Nggak enak. Makanya jangan suka diganjel-ganjel. Iya, emang pintu diganjel. Makanya sekarang muhasabah diri. Benar, Udah benar. bener nggak langkah saya? Islam mengajarkan kalau kita bermuamalah dengan orang lain, baik saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga, 1 ditulis. Catat ya, Pak. Ada Biar sekretarisnya. bukti. Yang kedua, 2 orang saksi Saksi. laki-laki adil, balik berakal. Betul. Ini dua-duanya nggak ada, Salah. nggak ada bukti. Oke? Oke, Mah. Nuntut kemanapun kamu kalah. Kalah, Mah. Kadang ada bukti. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana kita muhasabah diri? Karena yang namanya musibah tidak akan datang kepada kita kecuali kita melakukan kesalahan. Koreksi. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aidikum. As-Surah 30. Kalau kalian mendapatkan musibah karena kelakuan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Ada orang punya utang nggak dibayar-bayar. Jangan langsung menyalahkan dia. Ada nggak nih hartanya yang haram? Atau yang subhat? Atau saya mendapatkan harta ini ada menyakiti orang? Atau ada nggak dosa saya? Boleh jadi makanya kita kena musibah ini menghapuskan dosa. Jadi banyak cara. Makanya muhasabah. Anda lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwakan kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Maka setiap kalian menghisab diri kalian. Apa yang akan kalian bawa besok? Sekarang kata Allah kalau kita orang beriman setiap hari menghisab. Alhamdulillah hari ini saya sholat sudah dikerjakan semuanya. Alhamdulillah ngaji sudah, sedekah sudah, qobliyah ba'diyah sudah, apalin ayat 1 ayat sudah, kemudian ngasih yatim sudah. Ada nggak salah kita? Pernah nggak itu menghisab diri? Ini yang harus kita. Iya. Menghisab diri. Kita pikirkan apa yang terjadi besok tergantung sekarang. Makanya menghisab diri begitu kata Allah dalam Al-Asr. Nah, jadi kita nggak banyak sakit hati. Yang kedua, kalau kita pengen mengatasi perasaan sakit hati, yang kedua jangan punya perasaan iri sama orang. Biasanya orang iri digodain oleh setan gara-gara pangkat, jabatan, materi, kekayaan, iri. Padahal dia barang kuliahnya, kok dia rumahnya udah gede, mobilnya udah mewah, itu kesetanan. Kalau kita tidak mau sakit hati, jangan suka iri dengan rezeki orang. Anda lihat surat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan iri hati
dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri. Jangan iri. Maaf, jangankan dengan orang lain. Beduk berapa orang sekandung? 5, 4 apa? Ipah berapa orang sekandung? 7 orang mah. Apakah rezekinya sama? Beda-beda mah. Rezekinya sama? Beda mah. Jangankan dengan orang lain, sekandung aja beda. Makanya kata Allah, jangan suka iri hati dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Syukuri apa yang kita miliki. Tuh. Betul mah. Karena iri dengan kekayaan, iri dengan pangkat, iri dengan jabatan, iri dengan ketenaran, iri dengan kekuasaan, itu kan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah, kemudian apa lagi? Harus jadi orang pemaaf. Kalau kita sakit hati, kalau kita punya rasa pemaaf, sakit hati hilang. Alah, teman ngomong gitu biasa. Alah, bukan rezeki saya. Iya. Cuman kalau sampai 3 triliun mah kayaknya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin mah nggak itu. Bohong. Hiperbola, iya bohong. Iya. Lebih 100.000 mah. Jangan terlalu berlebihan, Iya, biasa iya. aja. Masya Allah. Jadi kita ini kalau jadi seorang yang pemaaf, sakit hati akan hilang. Orang ngomong bagaimanapun, biarin dah. Dosa gua diambil dia. Kalau Anda pendendam, sakit hati, diam. Melekat, lama-lama keratan, permusuhan terjadi, fitnah terjadi, perkelahian, bahkan tidak sedikit. Gara-gara sakit hati, pembunuhan. Iya, apa iya? Iya, Iya betul, mah mah. betul. Jangan dirawat sakit hati kita, buang dengan resep yang tadi. Iya. Caranya begitu. Bahaya itu Mah ya. Bisa Bahaya. Jadi orang tumbuh pemaaf. menjadi amarah, masih bener bisa berakhir dengan Marah, pembunuhan. Bisa Fitnah. saling bunuh. Ih, jadi Gara-gara sakit hati. Oke, baik, lebih baik kita saling mengingatkan. Saya ingatkan, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Mah, bagaimana sih cara meredam sakit hati gitu, Mah, jika ada saudara dititipin sesuatu gitu, tapi tidak amanah gitu, Mah? Oke. Yang namanya amanat itu perintah Allah. Kalian coba lihat di dalam surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kata Allah, sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu jadi seorang hakim, jadilah hakim yang adil. Adil. Punten. Nggak usah jauh-jauh. Iya, Bang. Raskin buat orang miskin. Masukin. Ada orang kaya yang ngambil? Ada. Nggak usah jauh. Sekarang yang namanya sembako disiapkan oleh Pemda, oleh pusat buat orang-orang miskin. Ada yang nyangkut nggak? Ada yang nyangkut, Ada. Mah. Bahkan ada orang kaya dikasih, harusnya dia sadar, saya mah orang kaya, kasih ke orang miskin. Yang Ipah bilang bukan terjadi 1-2 kali, sering kali terjadi. Contoh, Mama ngajar nih. Ada jamaah yang bayar karena Mama ngajar, terus nyambung tempat, bayar titip sama jamaah. Titip ya buat Mama bayar utang saya. Dia nge-WA, Mah tadi bayar utang sama si Anu dititipin buat Mama. Mama telepon dong orangnya. Kok tadi titipan nggak dikasih saya? Kata dia emang dititip sama saya, cuman saya lagi butuh. Ya, Dia pakai Ya dulu. Allah. Amanat nggak? Enggak, Mah. Suruh pengen membuktikan. bisa belok itu. Padahal dia ngaji rajin. Ngerti juga tentang hukum. Iya, iya. Harusnya dikasih dulu nih mah orang bayar. Iya, iya. Tapi saya minjem. Tapi karena tidak amanat, itu dah. Sementara yang namanya amanat tanda daripada orang yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-Mu'minun ayat 8. Tanda orang yang beriman yang berbahagia, dia menyampaikan amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Makanya sekarang jangan kita memelihara sakit hati, lihat keadaan. Karena yang rugi kalau memendam sakit hati, kita rugi, orang yang didendamin rugi. Setan masuk, Betul. redam aja. Redam. Oke, Ma. Sakit hati mungkin bisa kita maafkan, kita sudah tidak mempermasalahkan lagi. Tapi kadang-kadang itu sulit untuk terlupakan, Ma.
Betul. timbul lagi, keinget lagi. Nah. Gimana kita bisa memaafkan sekaligus melupakan? Oke. Kalau untuk melupakan segala yang pernah terekam oleh otak kecil kita nggak bakal hilang kecuali amnesia. Pala lu kejedot aspal. Waduh, jangan. Ini nggak akan lupa sampai mati. Tapi frekuensi munculnya akan berkurang. Iya, iya. Satu, Betul. dengan berjalannya waktu. Iya. Dua, dengan jangan terlalu dipikirkan. Tapi sebagai manusia normal ketika nonton di TV atau dengar kabar yang kasusnya sama dengan kita muncul, itu wajar. Tapi jangan dipiara. Iya. Justru malah biasanya kalau mungkin sekarang sakit hati, ribut Pak. Tapi nanti kalau udah seiring waktu berjalan, udah lewat, malah jadi bahan tertawaan. Ih, kita kan dulu begitu ya. Makanya, Gitu ya, Pak, itu dia. Makanya Mamah bilang jangan dipikirin. Iya. Itulah kenapa kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Beru lihat. Otak kecil di sini nih. Belakang. Di belakang, ya. Nih, rekaman semua yang pernah kita Memori alami. itu ya. Mata manusia ke depan. Nggak kayak ayam. Ke kiri, ke Samping. kanan. Samping. Tapi ke depan. Apa kata Allah? Kalau kamu pengen maju, song-song masa yang akan datang. Jangan mikirin masa lalu. Contoh, kita setir mobil nih. Iya, Pak. Kalau kita pengen nyalip, apakah cukup hanya lihat spion kiri, kanan? Enggak. Lihat juga spionnya di kepala. Spion belakang ya. Ya kan? Pengalaman. Tapi kalau tidak nyalip, mah cukup kiri kanan doang. Makanya, ibaratnya begitu yang gampang. Iya. Jadi, jangan kebanyakan lihat yang lalu sudahlah berlalu. Iya. Makanya Bedu bilang kadang-kadang mengenang lalu. Aneh ya? Kok bisa begitu? Iya. Ketawa sendiri. Iya, betul. Kalau lucu. Iya. Yang aneh lagi, mengenang masa lalu yang menyedihkan, nangis sesenggukan, itu BODO. Ngapain dikenang sesuatu yang menyedihkan? Jangan. Makanya biar hidup kita maju, yang lalu sudahlah berlalu, itu pelajaran dan pengalaman buat kita, pengalaman guru yang sangat berharga, yang tidak bisa kita peroleh di perguruan tinggi, tapi song-song masa yang akan datang. Song-song Begitu masa depan. seharusnya. Guru Baik, yang Mas. paling berharga adalah pengalaman. Pengalaman. Guru yang terbaik adalah lulusan dari kampus saya itu mah guru. Ya, pengalaman diri kita, pengalaman orang lain, Iya. ambil hikmah dari semua pelajaran buat kita. Iya, Gitu. betul. Baik, Mah. Ipe. Nah, Mah, misalnya ada orang sakit hati, Mah. Biasanya kan orang yang dizolimi itu doanya bisa dijabah gitu ya, Mah ya. Nah, kalau misalnya kita sakit hati terus mendoakan buruk orang lain itu bisa nggak, Mah? Salah. Berbalik kepada diri Anda. Jibril mengatakan, hati-hati kalian berdoa. Ketika kalian berdoa yang terkena dampak doa diri kita. Contoh, bagaimana Rasul mengajarkan berdoa. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif, niatnya akan berdakwah. Ternyata ditolak oleh mereka. Bahkan sebagian penduduk Taif nimpuki Nabi, sejarah mengatakan kakinya berdarah. Mukanya berdarah, giginya ada yang copot, berdarah-darah. Beliau kelelahan duduk di bawah sebuah pohon. Datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku angkat sebuah bukit ini? Buat apa kata Rasulullah? Nimpakan mereka yang jahat kepadamu. Kata Rasulullah, jangan Jibril. Kenapa kata Jibril? Kenapa? Kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka tidak mengenal siapa aku. Saya hanya berdoa, kalau mereka tidak beriman, minimal anak turunan mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Jadi, kalau ipah ada orang jahat, gue sumpahin biar ketabrak. Gue sumpahin biar dia bangkrut. Itu salah. Ketabrak, bangkrut, yang pertama terkena diri kita. Makanya hati-hati mendoakan orang lain, yang pertama kena dampaknya buat diri kita. Walaupun jahat bagaimana orang, doakan yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan sadarkan dia. Amin. Buka hatinya ya Allah, jadi orang yang baik ya Allah. Itu yang baik. Jadi tidak ada istilah penggunaan kata doa untuk hal-hal yang buruk itu tidak ada ya, Maya? Suka yang begini. Misalnya, Iya. orang ini jahat seperti Ipah tadi. Didoakan biar tabrakan. Tuh kan? Tepuk tangan. Doa gua mempan. Salah. Artinya dia berbahagia di atas penderitaan orang lain. Harusnya Anda berpikir, kalau itu terjadi dengan diri saya, mau nggak saya? Enggak pasti, Mah. Makanya begitu. Baik, Mah. Siap. Jadi, Salah berarti, Makanya sakit hati jangan dipelihara, tapi dibuang. Dibuang, ya. Tapi ngebuangnya yang jauh ya, Mah, biar nggak balik lagi gitu. Maaf, sekali lagi, yang namanya sakit hati, ada yang namanya sakit hati itu obatnya di dalam Al-Quran dikatakan, hati itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit.
Jangan-jangan kita disakiti hati. Lagi ngaji mah kayak orang bener. Iya, benar. Pulang ngaji mah. Iya, Iya kayak orang kan? keder gitu. Orang yang hatinya sakit, kata Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Al-Baqarah 10. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Maksudnya apa? Orang yang punya penyakit hati setiap saat ditarik dengan dua kekuatan. Ditarik oleh malaikat menuju keridhaan Allah dalam surganya Allah, ditarik oleh setan sebelah kiri menuju nerakanya Allah. Coba kalian lihat sinetron. Suka sinetron ada jeleng, hidung ngabelegedeg, hitam, ngajurung kunung, naonnya ngajurung kunung teh, hitam, gede, tinggi. Itu gambaran setan ngebisikin jahat. Jeleng sebelah kanan putih, malaikat ngebisikin yang baik. Suka pernah nggak lihat sinetron gitu? Iya, Bang. Sering Itu mah. gambaran kanan putih malaikat, kiri itu Kiri. setan. Itu yang hatinya sakit. Bisa diobati dengan resepnya 3. 1, tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. 2, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan, Jangan balas dendam, didoain dengan yang buruk. Iya mah, maaf mah, salah mah. Setelah ini kita lanjutin lagi ya mah, Mas Badu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja bagi cerita bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang kita mau bacain 5 pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Ini pertanyaan pertama dari Marlina Irda mah. Marlina Irda. Irda. Kayak kenal itu nama. Bener, saya juga kayak nggak asing gitu denger Ya. namanya. Oh, asing ya? Enggak asik. Iya. Sok. Nah, Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, Marlina Irda. Galau nih mah. Ada apa? Saya mau tanya mah, kalau kita pernah difitnah sama orang yang dulu dekat dengan suami, kemudian saya sudah maafkan dalam hati walaupun orang tersebut tidak pernah minta maaf, tetapi kemudian saya selalu menghindari membatasi kedekatan karena takut kejadian lagi. Dan saya juga meminta suami untuk menjaga jarak dengan orang tersebut. Apakah hal tersebut boleh dilakukan mah? Nah, Gua kata juga apa cerita. yang Iya, namanya memutuskan silaturahim dilarang. betul. Silaturahim ini diukur dalam Islam dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Ada orang yang pernah memfitnah saya. Di hati kecil saya maafkan. Tapi saya menghindari ketemu dengan dia. Saya lebih baik menghindar nggak ketemu dengan dia. Artinya maaf. MI ini memutuskan silaturahim. Saran saya lebih baik wasawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau ada orang yang memfitnah kita, panggil siapa yang mitnah, siapa yang dengar, siapa saksinya, ngariung. Benar nggak lu ngomong begini? Selesaikan permasalahan. Hubungan kekeluargaan lanjutkan. Kecuali dalam tanda kutip, kalau sudah dimusyawarahkan, dia berjanji tidak akan berbuat lagi. Kalau berbuat baik, Anda menghindar boleh dengan tujuan biar tidak terulang peristiwa tadi. Tapi kalau yang MI tanyakan tadi, kan ini belum musyawarah. Iya. Oke? Oke, Mas. Artinya MI ini memutuskan silaturahim kurang beriman. Berarti mengambil penilaian sepihak ya, Maya? Betul. Maaf. Isnani layan dulu ma fi yaumil qiyamah qati'ur rahmi wa jarusu. Ada 2 kelompok manusia yang tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat. Siapa dia? Orang yang mutusan silaturahim dan orang yang jahat dengan tetangga. Hati-hati, ke alam akhirat kita baru tumben, oleh Allah pemilik akhirat dicuekin. Ya Allah, Enak nggak? Enggak enak mah. Makanya saya sarankan sama MI, maafkan dia. Iya. Kemudian tetap hubungan silaturahim jalan. Dijaga. Dijaga, Oke. Itu ya begitu. untuk Madrasah Ibtidaiyah MI ya.
Ya bener ya. Inisialnya ya. MI, Ma ya. MI. Buat Inisialnya. madrasah tidak iya. Berarti itu udah SMA ya? SD ya, Ma ya? SD. SMA aliyah ya. SD. Nah, lanjut ya Maya. Pertanyaan selanjutnya dari Emi Mediniwati. Sok. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Emi Mediniwati. Galau nih Mah. Ada apa? Mah, gimana caranya menghilangkan rasa sakit hati pada suami yang selingkuh sudah berkali-kali dan selalu minta maaf berkali-kali juga pada saya, dan saya pun sudah berusaha maafkan, tapi ternyata suami masih terus aja selingkuh dan sampai HB dengan banyak perempuan yang benar-benar sudah Hubungan, keterlaluan, sampai berhubungan dengan perempuan yang benar-benar sudah keterlaluan. Rasanya saya sudah tidak bisa memaafkannya lagi, Mah. Apa yang harus saya lakukan? Mundur minta cerai. No. Maka lu susah. Iya, mundur. Hei kaum laki-laki, kami perempuan punya hak bahagia. Coba kalian lihat tujuan pernikahan. Famin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan ketenangan batin. Kalau suami selingkuh deui, minta maaf. Selingkuh lagi berpuluh kali, tenang nggak? Enggak, Mah. Bahagia nggak rumah tangga? Tidak, Mah. Ada rasa kasih sayang nggak? Nggak. Mundur, gue punya hak senang. Iya, Mah. Mendingan gue nggak punya laki tapi bahagia daripada punya laki menderita batin. Iya, iya. Begitu, Emi. Mah, tapi ini kalau kejadiannya laki-lakinya yang udah ketahuan selingkuh, terus dia minta maaf sama istrinya, dia merasa, aduh aku nggak pantas sama kamu lagi nih. Laki-laki yang pengen mundur, tapi istrinya nggak mau. Itu gimana tuh, Mah? Perempuan bodoh. Iya, iya, iya. Mungkin. Maaf. Iya. Makanya jadi perempuan harus punya penghasilan. Perempuan ini boleh jadi tidak punya penghasilan. Makannya, pakaiannya, hidupnya tergantung dengan suaminya. Walaupun suaminya selingkuh bolak-balik biarin deh daripada nggak punya laki. Itu mah silahkan. Boleh aja. Makanya jadi perempuan harus punya penghasilan. Biar suami menghargai istrinya. Karena kebanyakan dalam tanda kutip. Suami yang tidak menghargai istrinya ketika istrinya tidak punya penghasilan. Iya, Mah. Mas Pedu. Iya itu. Iya apa iya? Iya. Iya. Jadi biar perempuan juga punya bergening gitu, Mah ya. Istilahnya Punya wibawa. Punya wibawa, Punya nggak wibawa. direndahkan Punya sama harga laki-laki, diri. punya harga diri gitu. Soalnya gini, kalau itu perempuan hidupnya numpang sama suami. Suami bilang, bini gue mah terserah gue. Udah apain juga dia bisa apa? Ha aja. Iya, benar. Wong, duitnya juga dari gue. Iya. Tapi beda kalau kita perempuan, punya penghasilan, punya power, punya kekuatan. Laki belagu, lu ngapain? Selingkuh, Gue Mah. mundur, Ya, jangan dong. gue bisa hidup sendiri. Jangan, Mah. Dadah. Mah. Mama. Jadi begitu. Iya. Jadi perempuan tuh. Harus ada wibawa. Karena dalam Islam perempuan juga manusia biasa. Iya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, jawaz pasangan. Jangan kalian laki-laki menghina perempuan. Karena perempuan istri kalian pasangan buat laki-laki sejajar. Oke. Begitu. Baik, Mas. Lanjut. Ya, lanjut. Irda siapa? Musdalifah. Dari Pak. Kepikiran. Emi mulu lu ya. Pertanyaannya sama tuh, tamuin dua-duanya dempet. Madrasah ibtidaiyah. Pertanyaan selanjutnya dari Yani Suryani. Ya. Oh, istri. Ya, sok. Banyak nama sama kan banyak ya. Assalamualaikum Mama. Iya. Waalaikumsalam, Yani Waalaikumsalam. Suryani. Galau nih Ma. Ada apa? Saya adalah anak korban broken home. Dari kecil saya tidak diurus oleh ayah dan ibu saya. Ya. Saya tinggal bersama nenek saya. Loh, kok nggak sama suaminya? Oh, iya, Setelah terus. saya lulus kuliah, baru bertemu lagi dengan ibu saya. Tapi sampai saat ini saya merasa seperti orang asing pada ibu dan ayah saya. Mereka tidak mengurus dan membiayai kehidupan saya sebagai anaknya. Bagaimana saya harus bersikap, Ma? Anda, Yani Suryani, tetap wajib bersikap baik kepada orang tua Anda. Walaupun mereka tidak ngurusin Anda diurus sama nenek Anda, pasti. Ya. Secara batin jauh dari orang tua. Karena kedekatan anak dengan orang tua disusui nempel di dadanya. Tidur dipelukin, makan disuapin, mandi dimandiin. Kalau dari kecil anaknya jauh dari emaknya, ini anak lebih dekat ke neneknya hatinya. Tapi secara hukum agama Islam, walaupun jahat bagaimana orang tua kepada kita, sebagai anak tetap wajib bakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Ketika orang tua Anda tidak ngurusin Anda, dosa orang tua kepada Allah.
Tapi kalau kita cuek dengan orang tua kita, walaupun dia ngurusin kita, dosa kita kepada Allah dan kepada orang tua. Jangan ditambah dosa orang tua kepada Allah dengan dosa kita. Biarkan dia berdosa, saya jangan sampai berdosa. Jangan sampai ikut Begitu. berdosa. Misalkan Gitu. tiba-tiba anaknya sudah sukses mah nggak pernah ketemu sama orang tuanya nggak pernah ngurusin. Pada saat anaknya sukses, orang tuanya datang. Banyak yang begitu. Mereka begitu mah. Tapi anak tetap wajib bakti sama orang tua. Karena tanpa orang tua, dia tidak akan lahir ke alam dunia. Tetap harus diterima dengan baik, Betul. ditaruh di rumahnya, dirawat seperti itu juga harusnya Ya. itu lebih baik ya Maya. Lebih baik. Dibandingkan diusir, dimarahin, didendam. Jangan. Kalau nggak mau serumah ya dikontrakin kek, Dikontrakin. kasih makan kek. Selama diurusin, kalian bisa barokah hidup kalian. Rezeki semakin melimpah. Amin. Karena orang tua Anda diurusin walaupun menyakiti Anda. Ketika orang menyakiti kita, jangan dibalas dengan sakit hati. Tapi dibalas dengan maaf dan kebaikan, Allah ada bersama dengan kita. Amin. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Menara Mini. Meneramini. Nggak tinggi berarti benaran. Nggak tinggi. Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Galau nih Mah. Iya. Ada apa? Mah, bagaimana ya cara agar berdamai dengan diri sendiri dan memaafkan kesalahan di masa lalu yang sampai sekarang masih suka keinget Mah? Sering banget saya nyalahin diri saya sendiri walaupun saya udah berusaha. Bagaimana ya Mah solusinya? Taubat. Taubat. Ketika kita tahu saya pernah melakukan kesalahan, taubat. Taubat. Tuh. Coba kalian lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kalian melakukan dosa fahisyah, fahisyah itu dosa selain diri kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, misalnya orang berbuat zina, kan nggak sendirian, ada orang lain. Ada orang lain. Audolamu anfusahum, atau dosa diri sendiri, mabok, putau, nyimeng, naon deui, Nyabu. narkoba, nyabu, Nyarapan bubur. kan sendirian. Iya. Dzakarullah, ingat sama Allah, taubat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma falu wa hum ya'lamun. Asal jangan melakukan dosa yang kedua kali. Hadis Nabi mengatakan orang yang beriman gak bakal jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau tahu itu dosa, jangan diulang. Jadi kalau kita sadar tentang kesalahan, kata Allah banyak bertaubat. Lalu mengganti perbuatan salah dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Baik, Mah. Amin. Ya mudah-mudahan nih kita buat jamaah-jamaah yang bertanya bisa sakit hatinya bisa terobati. Termasuk MI. Termasuk Termasuk MI. MI. Ya. Menara kecil. Menara kecil, Mini. Menara Mini Menara juga. Mini. Ya. Kita wajib mengatasi sakit hati tadi. Dengan muhasabah diri. Dengan jangan iri dengan rezeki orang. Kita wajib mengatasi sakit hati yang selalu ada dalam diri kita. Dengan cara semakin dekat kepada Pada Allah. Allah. Menjadilah orang yang pemaaf. Sakit hati akan sirna. Sirna. Baik. Kemudian harus ikhlas. Ini adalah takdir saya. Ini ketentuan Allah. Kewajiban kita sebagai manusia bekerja, berusaha maksimal, diringi dengan doa. Tapi ini yang terjadi, jangan sakit. Ini ketentuan. Tuhan Allah. Allah, baik Oke. Mas. Setelah Ikhlas ini kita dulu lanjutin gimana? lagi ya Mah Ya. ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Tuh Mas Bedu, kita jangan memendam sakit hati. Kita Ya. harus tetap memaafkan kalau ketemu. Kita harus tetap sapa dengan baik walaupun pernah ditipu ya Maya. Jadi Islam Mama tuh bukan berdamai dengan sakit hati ya Maya. Kita Mengatasi sakit hati. Begini. Al-insan maluhata manisan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Hadis Nabi mengatakan, ketika Allah menciptakan malaikat dengan manusia, sengaja oleh Allah manusia berbuat salah. Kalau manusia berbuat salah, wajar. Karena dia manusia, bukan Manusia. malaikat. Iya. Kenapa Allah sengaja membuat manusia berbuat salah?
yang Allah kehendaki, yang sangat disukai oleh Allah, rintihan seorang hamba bertaubat, mohon ampun atas dosa yang pernah dia lakukan. Makanya sakit hati jangan dirawat, jangan dipelihara, tapi atasi dengan iman kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Baiklah. Untuk agar kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa sakit hati. Yuk Mah, kita berdoa bersama-sama ya Mah ya. Semoga kita dijauhkan dari perasaan sakit hati dan hati kita dikuatkan untuk bisa menerima segala ketetapan dan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, ya Mah? Yuk, Silahkan, Iya. Mah. yuk, duduk dulu yang rapi. Duduk Udah, yang Mah, rapi. udah. Ayo pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang punya hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang mencintai Tuhannya, mengerjakan perintah-Mu ya Allah, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Amin. Kami sadar sebagai makhluk-Mu, manusia, kami punya hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Rasa sakit hati pasti dialami oleh semua manusia. Namun pada kesempatan ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan hati kami dengan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Mantapkan di dalam dada kami bahwa ini ketentuan darimu ya Allah. Seandainya ada orang bersikap, berperilaku, berbuat, berkata yang menyakiti hati kami, jadikanlah kami orang yang muhasabah diri. Jadikan kami orang yang pemaaf. Jadikan kami orang yang kuat. Jangan iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, agar kami ikhlas menerima ketentuan-Mu. Karena apapun yang Kau berikan kepada kami, itulah yang terbaik buat kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berikan kepada kami ya Allah yang terbaik buat kami, bukan yang terbaik kata kami, karena Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan. Terima amal ibadah kami, ampun dosa kami ya Allah. Amin. Lapangkan dada kami dengan keimanan dan ketakwaan, ikhlaskan hati kami dengan ketentuan yang Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini membuat kita jadi semakin kuat, memiliki hati yang sehat, kuat dan tidak memiliki hati yang mati dan gampang sakit ya. Ma, terima kasih lagi atas tausiahnya Ma. Terima kasih ya, Ma. Ipe. Terima kasih, Mas Bedu. Aku sudah tidak sakit hati lagi sekarang. Baik. Sudah mampu bagus. mengatasinya. Karena aku harus bermuhasabah ya Ma. Begitu ya Ma ya. Udah jadi orang kuat, Mas Bedu. Udah kuat ya. Anda Bawi terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih jamaah atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.